Sari. Saya dari kelas HKIA 3. NIM saya 19021016024. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Badan inilah merupakan badan yang merancang Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang yang pertama, bertepatan dengan tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno atau yang sering disebut Bung Karno menyampaikan gagasan dasar negara yang disebut Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membuat Panitia 9 guna merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada saat sidang kedua yang bertepatan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada periode 1945 hingga 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan Indonesia disibukkan oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 16 Oktober 1945, legislatif diserahkan kepada KNIP dan pada tanggal 14 November 1945, 16 Oktober 1945, legislatif diserahkan kepada KNIP dan pada tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial yang pertama. Kabinet Republik Indonesia terdiri dari 4 Menteri Negara dan 12 Menteri Pemimpin Departemen. Negara demokratis membuat banyak partai politik di Indonesia, sehingga kabinet presidensial berubah menjadi kabinet parlementer. Pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Di masa itu, pemerintah Indonesia menganut sistem parlementer, di mana bentuk pemerintah dan bentuk negaranya federasi. Yang dimaksud dengan federasi yaitu negara yang memiliki atau masing-masing negaranya memiliki kedaulatan sendiri. Pada periode Undang-Undang Dasar Serikat 1950 diberlakukannya sistem demokrasi parlementer yang dikenal dengan atau yang sebutan dengan sistem demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959, Insinyur Soekarno atau sering disebut dengan Bung Karno memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Karena situasi politik di Majelis Konstitusi pada tahun 1959 itu sangatlah panas dan kepentingan partai saling tarik ulur politik sehingga gagal menghasilkan konstitusi baru. Latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, yaitu
kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Berdampak pada pengurangan makna kedaulatan rakyat. Yang kedua, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Yang ketiga, pasal-pasal yang terlalu fleksibel sehingga dapat menimbulkan banyak penafsiran. Yang keempat, kewenangan yang prosedur untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Perubahan ini dilakukan secara konstitusional, artinya yaitu didasarkan pada konstitusi itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 3 yang menegaskan bahwa MPR menetapkan UUD dan GPHN. Dan pasal 37 menyatakan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekarang kurangnya 2/3 dari anggota MPR harus hadir. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam sebagai berikut, yaitu TAP MPR nomor 9/MPR/1999 tentang penugasan BP MPR untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, TAP MPR nomor 9/MPR/2000 tentang penugasan BP MPR untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu TAP MPR nomor 9/MPR/2001 tentang perubahan atas ketetapan MPR pada nomor 9/MPR/2002. Tujuan amandemen yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan sekian penjelasan dari saya tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.